Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Mariani, NIM 19016114. Pada di sini saya akan menjelaskan 5 jenis teks. Yang pertama itu teks laporan observasi. Yang mana teks laporan observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kedua itu teks eksposisi, yang mana keterangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga yaitu teks biografi, yang mana teks ini berisi tentang sebuah kisah atau tentang kehidupan seseorang. Yang keempat yaitu teks anekdot. Teks anekdot yaitu teks yang berisi sebuah cerita singkat, lucu, dan juga menarik, yang mungkin menggambarkan sebuah kejadian atau orang yang sebenarnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan 2 jenis teks saja, yaitu yang pertama yaitu teks anekdot. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Yang mana teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Di mana yaitu strukturnya ada 5. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Nah, kita masuk pada struktur yang pertama yaitu abstraksi. Nah, abstraksi ini terletak pada paragraf pertama dan gambaran awal dari cerita teks anekdot. Yang kedua ada orientasi, yang mana orientasi ini berisikan tentang latar belakang cerita teks anekdot. Yang ketiga ada krisis, yang mana krisis ini berisikan sebuah kejadian atau pemacu dari sebuah permasalahan pada teks anekdot. Dan yang keempat ada reaksi, yang reaksi ini merupakan suatu langkah penyelesaian dalam teks anekdot yang berasal dari krisis. Yang kelima adalah koda, di mana pada bagian koda ini nanti akan terlihat perubahan pada tokoh. Dan koda ini merupakan bagian akhir dari struktur anekdot. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh teks anekdot, yaitu reunian SMA. Di mana ceritanya itu, suatu ketika aku dan temanku SMA sedang reunian di suatu tempat pameran. Di situ adalah struktur abstrak, yang mana itu merupakan paragraf pertama dari sebuah teks anekdot. Temanku yang bernama Ningsi, ia terlambat ke pameran itu karena terjebak hujan. Ketika itu hujan deras. Ningsi menyapa teman-teman yang datang termasuk aku. Di situ terdapat struktur orientasi. Di situ karena ada latar belakang pada teks tersebut. Aku, hai Ning, gimana kabarmu? Ningsi, alhamdulillah baik. Kamu Put gimana? Aku, baik Ning. Apa kamu sehat? Kok kelihatan sakit gitu ya? Dimana di sini masuk pada struktur krisis, di mana terjadi pemicu atau permasalahan di sini, yaitu menanyakan keadaan dari Ningsi. Yang selanjutnya itu, iya baik Put. Emang aku kelihatan sakit ya? Kamu kelihatan lagi sakit. Coba lihat badan kamu, kecil banget dibanding dengan badan aku. Ningsi, badanmu sakit Put. Kok seperti bengkak gitu ya? Aku, ini bukan bengkak, emang aku gendut, kata Putri. Yang mana ini termasuk pada reaksi, di mana sini terdapat reaksi antara Putri dengan Ningsi. Aku dan Ningsi pun tertawa. Di sini termasuk koda, di mana ini adalah kalimat akhir dari sebuah cerita anekdot dan merupakan penutup. Kedua itu adalah teks negosiasi. Yang mana teks negosiasi adalah
bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Struktur dari teks negosiasi dibagi atas 7. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada permintaan, yang ketiga ada pemenuhan, yang keempat ada penawaran, yang kelima ada persetujuan, yang keenam ada pembelian, dan yang ketujuh ada penutup. Selanjutnya kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu orientasi, di mana orientasi ini merupakan kalimat pembuka seperti salam, yang mana bertujuannya untuk membuka satu negosiasi. Yang kedua ada permintaan, yang mana permintaan ini berupa barang dan jasa yang ingin dibeli. Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini yaitu kesanggupan si penjual terhadap barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli. Yang keempat yaitu penawaran, yang mana penawaran ini berupa puncak negosiasi antara pembeli dan penjual. Yang kelima yaitu persetujuan, yang mana itu kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, karena telah terjadinya negosiasi. Yang keenam yaitu pembelian, yang mana kesetujuan konsumen untuk membeli suatu barang atau dan jasa. Yang ketujuh yaitu penutup. Biasanya kata penutup itu seperti salam. Selanjutnya itu kita masuk kepada contoh teks negosiasi. Contoh teks negosiasi itu saya akan mencontohkannya itu jual beli buku. Suatu hari seorang mahasiswa pergi ke toko buku untuk mencari buku dengan tahun yang lama. Setelah beberapa menit mencari, ia tidak juga menemukan buku yang ia cari. Karena bingung, tidak menemukan di rak buku, ia mendatangi seorang penjaga yang sedang menata rak buku di sudut ruangan. Mahasiswa, permisi, selamat siang. Di situ termasuk orientasi, di mana di situ adalah kalimat awal. Karena di situ adalah kalimat awal dalam sebuah negosiasi, pembukaan dalam sebuah negosiasi. Petugas, iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Mahasiswa, iya, saya mencari buku novel Siti Nubaya, ada? Petugas, sudah mencari di rak buku novel? Itu yaitu permintaan, yang mana satu hal, barang atau jasa yang ingin dicari. Mahasiswa, sudah Pak, tapi tidak ada. Petugas, baiklah, saya coba cari di gudang. Silakan tunggu di ruang tunggu ya. Mahasiswa, baik Pak, terima kasih. Tak lama kemudian, petugas, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Di situ ada pemenuhan, yang mana kesanggupan penjual terhadap barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli. Mahasiswa, berapa harga buku ini, Pak? Penjual, 58.000 saja, Nak. Mahasiswa, harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Boleh saya menawar? Petugas, boleh, silakan saja. Yaitu di sini ada penawaran, di mana situ mulainya suatu penawaran antara mahasiswa dan juga petugas. Mahasiswa, bisa tidak Pak, harga bukunya menjadi 45.000 saja? Petugas, buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Mahasiswa, uang saya tidak cukup, bagaimana kalau 48.000 Pak? Saya harap Bapak mau menolong. Ini tugas kuliah saya, Pak. Sini ada permohonan mahasiswa, yang mana terjadinya negosiasi yang mendalam dari mahasiswa kepada petugas. Petugas, itu terlalu murah, bagaimana 55.000 saja? Mahasiswa, tapi saya hanya punya uang 50.000 Pak. Petugas, begini saja, saya akan memberikan buku ini seharga 50.000, gimana? Situ ada persetujuan, di mana petugas atau seorang penjual menyetujui apa yang ada yang mana di situ ada persetujuan, di mana petugas yang merupakan penjual ini menyetujui
berapa harga yang akan diberikan berapa harga yang ditaruhkan oleh pembeli. Di sini ada persetujuan, di mana itu petugas atau penjual menyetujui harga yang akan ditawarkan oleh pembeli. Mahasiswa, baik Pak, saya beli bukunya. Petugas, ini bukunya. Mahasiswa, ini uangnya Pak. Terima kasih sudah membantu. Dimana di sini adanya pembelian, yang mana di sini udah ada serah atau di sini telah ada transaksi atau bukti di mana mahasiswa memberikan uang kepada penjual. Jadi situ ada pembelian. Petugas, sama-sama Nak. Mahasiswa, selamat siang Pak. Di mana kata selamat siang ini merupakan kata penutup. Dan dijawab oleh petugas, selamat siang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.